RSUD Cipayung. Insya Allah deh, kalau ngantar malam besok ya saya ke rumah sakit ya. Kalau hari ini sampai jam berapa? Jam 5 sampai jam 6. Oke deh ya. Makasih ya infonya ya. Oke, makasih. Cepat sembuh ya Rohani. Ya. Terus kondisi dia kan punya kendaraan. Orang kadang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri, saya kader paliatif kanker dari mulai tahun Desember 2015 sampai sekarang. Sekarang saya ini sebagai ibu rumah tangga, ya, dan juga hanya kader Dasawisma. Begitu keluar saya diajak sama tetangga nih untuk jadi kader Jumantik. Kader Jumantik, kader ini, kader itu, ya udah ngerti, suami saya udah ngerti. Memang saya orangnya seneng yang ya sosial ya, apa aja deh, nggak masalah sih. Yang penting kita bisa bagi waktu untuk antara kegiatan sosial dan rumah tangga. Ya begitu balan gitu, jangan sampai kita kabur, rumah nggak dikasih makan, nggak dimasakin gitu. Ya membantu tenaga kesehatan mencari orang yang sakit, menyampaikan ke pihak kelurahan, puskesmas, dan YKI. Ini 3M, membantu mencari kan. Ya, membantu mencari dan menyampaikan. Ini mau dari mana? Jadwal kunjungan ke YKI dan ambulatif untuk Bapak Mulyadi itu jam 15. Dulu ini jam 11. Jadi nanti yang ke Bangkuran siang. Ini kader paliatif, kalau bahasa Jawanya begini, dibayar nggak dibayar pokoknya tetap jalan terus. Aku juga nggak tahu kenapa sampai sekarang kita masih mau bantu. Kayaknya udah panggilan mungkin untuk nolong orang. Dari Saurat, Kan ada 2 tempat kan hari ini? ya, ke sini dulu nanti baru ke sana. Bayangannya pergi Mbak? Hah? Pergi. Ada, ini belum. Namanya dokter siapa? Hah? Ini dokter siapa namanya? Lupa lagi. Agatha. Agatha. Dokter Agatha. Oh, Ingetin Agatha. ya. Agatha. Agatha. Agus. Pak Agus. Pak Iya, Agus. tahu apa. Ini Bu ini? Ija. Oh, iya. Oh.
Badan sehat. Tekanan darahnya, obat tekanan darah diminum nggak? Amlodipin. Diminum. Sehari berapa Rutin tiap hari. tablet? Mau 10 mg, tapi ini kan adanya 5 mg, jadi minumnya 2 tablet. Ini kan tadi tinggi, nanti bisa langsung diminumkan. Nah ini obat darah langsung HD supaya kita dulu lihat batu dia. Maksud Dulu. apa? Dia minum, soalnya dia cara minum obat itu aneh. Jadi air dulu baru obat. Oh gitu. Tuh, dia minum obatnya gitu tuh, caranya tuh aneh dia kan. Lagi. Masuk nggak tuh? Masuk. Masuk. Lihat dulu di gelas. Kalau ngantuk bobo dulu. Enggak. Ya, biasa masih sana. Kemana? Di depan itu. Oh. Main-main di warung, di dekat warung. Untuk aja di warung. Kopi. Kita nongkrong di warung. Nongkrong gitu, aja. Oh nongkrong. Nongkrong. Nongkrong dia. Ngobrol sama teman-teman. Yang Kawan. Bapak temennya banyak ya? Iya. Yang tadi kita kalau masuk Iya. ada warung sayur kan itu ya, Buah. warung buah ya. Ya nggak apa-apa. Iya. Nggak sehat tapi. Bapak juga ya? Kayak dia dipaksain masuk baru masuk sini untuk keluar lagi. Karena di sininya, karena mindset. Mbak, baik Mbak. Jadi berhenti lah ke itu ke kankernya. Kanker juga. Ini baru mau Udah maju dulu lagi juga. ke kanker. Tanda ambilin kue kayak itu bapak ya. Nggak apa-apa, nggak usah repot-repot. Emang nggak Ada yang apa-apa. sakit nggak? Maksudnya Badannya ada yang sakit nggak? Nggak badan ya? memang pada sakit ini sore diurutin mulu sama bapak. Tapi nggak yang di satu titik di mana sakit gitu nggak ya? Enggak, cuman ini badan pada pegel, pada kaku tuh diurutin pakai minyak GPU. Minyak GPU. 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 Nah ini untuk vitamin, multivitaminnya sehari sekali. Nah ini untuk yang Udah tahu jalan. Iya. Apa bisa? GKI ke Cipta apa? Grab. Oh gitu. Main Iya, iya. Banyak, obatnya gratis, ongkos seperti obatannya gratis ongkos gitu. iya, Gratis obatnya gratis, ongkosnya 200 pulang pergi naik Grab. Gitu. pulang pergi atau Pulang pergi 200. 200? Jadi 100. Kadang-kadang bisa lebih, kalau masuk tol 120. Kita pamit. Terima Pamit, kasih Nenek. banyak ya. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Di sini adem ya? Ada ya? Aku lagi kemudian jaket apa ya? Banyak cucian ya? Ini udah elap malam sampai malam. Bunyi tapi ada gini. Enak kan tuh? Monggo. Dari kantong plastik sih, dia nyoba itu. Ini sampai mana? Enak ya? Enak gitu. Oh. Orang kita rekan mau ke belakang, tak pikir kayaknya kayak mau tamu ngono di hati. Kok bener. Nanti kira ketahuan ya ono tamu. Bersih aja, Bu. Nah ini nih, udah satu paket, tinggal dibuka-buka dulu. Maaf ya. Ada udah punya istri, nah ini istrinya. Ini kakak sendiri udah namanya ini. Nah, tinggal tumpang-tumpang aja. Nah, kita tanya lagi, kan keluarga saya kan rumahnya di situ, Kampung Keramat sama Kampung Warawani. Iya. Nah, memang kita nggak punya keluarga makam di sini? di sini. Nah, kita sih berharap Kan? jangan ada yang meninggal ya. Kalau seandainya meninggal kan makamnya di mana jadinya tuh? Mau nggak mau keluarga yang di sini ada nggak gitu? Kan saya nggak punya keluarga di sini. Paling di luar daerah sini.
lubang buaya atau di mana di Bangku Apus. Yang penting DKI Jakarta gitu ya. Paling depan gereja ya paling kalau bisa Ya, ya. betul itu. Karena paling banyak kalau gereja tuh jadi umum gitu ya. Ya, betul. Ya, sir. Kalau misalnya tadi yang kita sempat ngobrol ya Mbak, kalau di Indonesia kan ternyata kader tuh cukup unik ya. Nggak banyak di negara lain ada kader tadi, karena kan lebih ke kerjanya juga sosial dan tidak ya lebih ke volunteer ya. Nah, ibu-ibu kader itu juga banyak kan tersebar di banyak wilayah. Jadi dia juga sebagai warga di sana lebih kenal budayanya juga di sana. Jadi kadang kalau misalnya memang ada pasien, mungkin dia tahu, pasiennya tahu, aduh aku sakit nih, ada sakit yang aku mungkin perlu ke dokter dan lain-lain, tapi mungkin banyak hal-hal lain yang mengganjal, aduh belum mau deh, takutnya nanti kalau aku ke rumah sakit aku diomongin tetangga atau apa. Nah, kader itu salah satu yang menjembatani bahwa ada loh pelayanan yang bisa membantu. Jadi atau misalnya nggak usah takut, ya nggak sih Mbak, jadi memotivasi si pasien secara personal. Karena kalau kita ke tenaga kesehatan rasanya kayaknya nggak akan terjangkau ya, kan banyak banget ya Mbak Hanum. Jadi menurut aku kader hebatnya di situ, karena dia berasal dari situ, dia jadi tahu situasi dan lingkungannya. Jadi dia bisa masuk, lebih diterima sama pasien. Yang sering kita temui, entah itu pasangannya, entah itu keluarganya, entah itu anaknya, itu tidak peduli. Itu yang terkadang yang kita kan paliatif itu tidak hanya kita menyelesaikan dia secara penyakit ya, itu yang kita juga harus menyelesaikan biopsikososialnya, harus kita spiritualnya harus kita bantu gitu kan. Kita lihat nih masalahnya ada di mana. Motivasinya sebagai tadi kan tidak ada OP, tidak ada insentif, itu kenapa mereka mau gitu? Nah itu panggilan dari diri mereka sendiri. Itu makanya itu yang paling ya itu yang susah gitu, makanya yang memang yang dia udah tekankan ke dirinya gitu. Dengan dia sosial, dengan dia seperti ini dia sedikit membantu orang lain gitu. Ya itu balik lagi, dia mungkin tidak punya ekonomi yang bisa membantu, tapi dia bisa ada tenaga yang bisa mereka bantu dan mengisi waktu luang juga kan. Itu kan butuh waktu, mereka punya keluarga, terus juga kayak transportasinya bagaimana pada saat dia kunjungan ke pasien, itu juga sebenarnya harus kita pikirkan gitu kan. Karena kan dia dari rumah ke pasien itu butuh transport, kalau dia bawa motor kan dia butuh bensin, atau dia naik kendaraan umum dia butuh biaya gitu buat bayar kendaraan umum. Itu yang harus kita pikirin sih ya Dok. Nah, kalau Wak kenal Bu Tantri sejak kapan? Ya sejak punya penyakit ini. Sebelumnya? Sebelumnya sakit, dia kan dulu sini nyapu jalanan pasukan aren itu. Nah itu udah kenal, gua kan dagang di pinggir jalan. Dia kan kalau nyapu pagi, gua masih dagang. Nah itu dia sering sarapan sama Wak, ngopi. Nah itu dikenal di situ. Pas sudah dia mau diganti nyapu orang lain. Nah terus Wak mulai sakit itu. Terus sering masih lewat sini. Kok emak nggak dagang, kenapa gantinya sama anak? Karena emak lagi sakit gitu. Nah di situ kenal. Udah lama. Dari sebelumnya Allah sakit ini udah kenal sama dia. Zaman dulu mah cuma kenal
Ya begitu deh sewatan-sewatan. Kalau sekarang lebih dekat. Lebih dekat. Iya karena kan udah sakit begini kan pertamanya dia yang nganuin. Yang dokter kemarin itu kan bawaan Bu Tantri gitu. Jadinya dia lebih fokus sering kesini deh gitu. Sering banget apa enggak, cuman suka nanya perlu obat apa enggak, rasanya gimana, penyakitnya ada perubahan apa enggak, minum obat ini gitu. Cuman itu aja dekatnya. Sih merasa terbantu. Kalau gua kan istilahnya tinggal di kampung, kagak bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa, ya ada yang bantu begitu, alhamdulillah terima kasih gitu. Ngobrolin ke Bu Tantri. Kalau menurut Mbak Sandra, Bu Tantri seperti apa sih orangnya? Orangnya sih baik, bagus, sigap juga sih dalam apa nanya penyakit emak ada keluhan apa, emak mau misalkan ada keluhan ini mau dibawain obat ini enggak, maksudnya sigap lah gitulah nanya penyakit emak udah ada perubahan apa belum, ada kendala lagi apa lagi gitu. Mulanya sih taunya itu karena emak sakit tuh dari aku bikin status ke rumah sakit terus tuh. Itu status di rumah sakit. Iya, gitu. status WA lagi di rumah sakit. Nah dia nanya, siapa yang sakit? Emang sakit apa? Gitu. Sakit ini Bu. Oh ya udah nanti kapan-kapan deh Ibu ngajak ini orang kanker Indonesia datang ke sini mau lihat emak gitu. Mau meriksa-meriksa emak gitu. Kenalnya sih dari situ dia taunya sakit emak. Apa cari pasien atau apa? Bukan cari pasien, tapi istilahnya dia ada seseorang di sekitar dia yang ternyata mengidap kanker, dia mau banyak bantu gitu. Menurutku tuh nggak semua orang sanggup kayak gitu loh, maksudnya kayak dia mau mengusahakan, dia bolak-balik loh Bu Tantri itu dari Jakarta Timur kan jauh ya Mbak ya, kesini sendiri kayak nggak ada alasan, pokoknya tetap jalan. Jadi menurutku hebat banget sih Bu Tantri. Kayak sudah mengikhlas dan menekunin apa yang pernah saya ikut pelatihan kayak paliatif gitu ya. Kita enjoy dan senang aja gitu. Kalau kita mah bener-bener sosial banget. Siapa yang mengaji saya? Kata orang mengaji kita lillahi ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bisa melihat orang itu benar-benar kerja sosial gitu. Tapi rezeki dari mana aja insya Allah ada buat saya gitu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.